Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai proposal kami yang berjudul Inovasi Es Herbal Jahe dan Lemon dengan Nata de Coco sebagai solusi alami pengurang kantuk pada mahasiswa. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Revalidia Priyanti dengan NPM 240130100348. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan latar belakang. Pada bagian latar belakang, usaha ini berangkat dari realita kehidupan mahasiswa dan masyarakat produktif saat ini. Seiring meningkatnya tuntutan akademik dan aktivitas sehari-hari, banyak individu harus menjalani jadwal yang padat seperti kuliah pagi, praktikum, organisasi, pekerjaan sampingan, hingga belajar atau bekerja sampai larut malam. Kondisi tersebut sering menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang ditandai dengan menurunnya konsentrasi, produktivitas, serta munculnya rasa kantuk di waktu-waktu penting. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian besar masyarakat memilih mengonsumsi kopi atau minuman energi instan. Namun, konsumsi minuman tersebut secara berlebihan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti jantung berdebar, gangguan pola tidur, hingga ketergantungan dengan kafein. Selain itu, minuman energi instan umumnya mengandung bahan tambahan kimia dan kadar gula yang cukup tinggi, sehingga kurang baik jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Melihat kondisi tersebut, diperlukan inovasi minuman alternatif yang tidak hanya mengurangi rasa kantuk, tetapi juga lebih aman, sehat, dan berbahan alami. Oleh karena itu, usaha ini menghadirkan es jeli herbal anti ngantuk berbahan jahe, lemon, dan nata de coco sebagai solusi minuman fungsional yang menyeimbangkan manfaat kesehatan dan cita rasa yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Valinisa dengan NPM terakhir 323. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari PKM kelompok kami dengan poin 1.2 tentang rumusan masalah. Nah, apa saja sih rumusan masalah yang melatar belakangi dari masalah yang terdapat dalam proposal ini? Jadi ada 4, yaitu yang pertama, mengapa mahasiswa sering merasa lelah dan mengantuk selama belajar, serta mengapa diperlukan minuman alami sebagai alternatif untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis tentang bagaimana cara merumuskan inovasi minuman es herbal jahe lemon dengan nata de coco sebagai alternatif alami yang dapat mengurangi kantuk, dan serta lebih aman dibandingkan dengan minuman yang mengandung kafein. Kita membandingkan antara minuman yang dikonsumsi di yang kafein atau produk kami. Kemudian yang ketiga yaitu apakah kombinasi jahe lemon dan nata de coco ini dapat diterima secara sensorik oleh mahasiswa sebagai minuman fungsional. Dan yang keempat yaitu bagaimana potensi minuman ini dalam membantu mengurangi rasa kantuk serta menjaga tingkat konsentrasi mahasiswa. Kemudian tujuan dari rumusan masalah tersebut. Nah, apa saja sih tujuan dari proposal ini? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa terhadap alternatif minuman alami yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa kantuk selama beraktivitas akademik. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan inovasi minuman es herbal jahe lemon dengan nata de coco yang aman, alami, dan layak dikonsumsi secara rutin oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memahami tingkat respon sensoriknya, maka mahasiswa terhadap minuman yang telah dikembangkan ini berdasarkan aspek rasa, aroma, tekstur, serta kesegaran. Kemudian yang keempat yaitu kita menganalisis manfaat potensial minuman dalam membantu mengurangi kantuk serta meningkatkan fokus pada menimbulkan efek samping seperti pada minuman yang berkafein. Perkenalkan, nama saya Lailatul Puspitasari dengan NPM 24013010340. Jadi selanjutnya saya akan membahas
Bab 1 pendahuluan pada poin 1.4 yaitu manfaat kegiatan. Yang pertama, memberikan pilihan inovasi baru minuman alami yang digunakan untuk mengurangi rasa kantuk mahasiswa tanpa bergantung pada kafein. Yang kedua, menciptakan minuman herbal yang aman dan menyegarkan dengan tambahan nata de coco sebagai tekstur agar lebih menarik bagi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh kombinasi jahe dan lemon untuk mengurangi rasa kantuk yang akan menjadi dasar pengembangan minuman fungsional di masa yang akan datang. Yang keempat, mendorong kebiasaan untuk mengonsumsi bahan alami dan sehat dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dan yang terakhir, dapat dikembangkan sebagai inovasi untuk usaha skala kecil di lingkungan kampus. Selanjutnya masuk pada pembahasan bab 2, gambaran umum rencana usaha, poin 2.1 kondisi umum lingkungan. Mahasiswa sering menghadapi aktivitas padat dan membutuhkan konsentrasi tinggi mulai dari jadwal kuliah yang padat, tugas, hingga rapat kegiatan organisasi. Situasi tersebut membuat banyak dari mereka cepat mengalami rasa kantuk dan kehilangan fokus, terutama saat belajar pada waktu tertentu. Nah, untuk mengatasinya, sebagian dari mahasiswa itu mengandalkan minuman yang berkafein atau minuman kemasan. Namun, dengan mengonsumsi kafein yang berlebihan dapat menimbulkan keluhan lain seperti sulit tidur, kesehatan menurun, dan ketergantungan ringan lainnya. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan alternatif yang lebih aman untuk kesehatan, namun tetap membantu tubuh tetap segar. Disinilah bahan herbal seperti jahe mulai banyak dilirik kembali. Menurut Shaukat et al. 2023, menunjukkan bahwa gingerol dan shogal dalam jahe memberikan efek hangat serta meningkatkan rasa segar secara alami. Adapun ulasan klinis yang dilakukan oleh ANH et al. 2020 yang mencatat bahwa jahe mampu mendukung performa tubuh ringan dan membantu kenyamanan fisik tanpa efek overstimulasi seperti kafein. Penelitian formulasi minuman herbal modern semakin memperkuat potensi ini. Menurut Adnan et al. 2024 dan Niha et al. 2024 menyatakan bahwa jahe sangat fleksibel dikombinasikan dengan bahan lain dan dapat menghasilkan minuman yang tetap stabil, aromatik, dan nyaman dikonsumsi. Sementara itu, menurut Estiasi et al. 2025 yang menekankan bahwa inovasi minuman herbal di Indonesia memang bergerak ke arah produk yang lebih segar dan praktis, sehingga cocok untuk konsumen aktif seperti mahasiswa. Melihat kebutuhan yang ingin tetap terjaga tanpa mengandalkan kafein yang berlebih, untuk mengurangi rasa kantuk, pengembangan es herbal berbahan dasar dari jahe lemon dengan nata de coco menjadi solusi yang relevan. Lemon dapat memberikan kesegaran alami, jahe memberikan rasa hangat yang mendukung kewaspadaan, dan nata de coco yang menambah tekstur sehingga minuman akan lebih menarik dan mudah dinikmati. Nah, kombinasi ini itu menjadikan produk tidak hanya menyegarkan, tapi juga berpotensi untuk membantu mahasiswa mengurangi rasa kantuk dengan cara yang alami. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Usaha ini merupakan usaha di bidang minuman fungsional berbasis herbal yang mengusung konsep sehat, segar, dan modern. Produk utama yang ditawarkan adalah es jeli herbal anti ngantuk, yaitu minuman dingin berbahan dasar jahe, lemon, dan nata de coco. Jahe berperan sebagai bahan utama yang memberikan efek hangat dan membantu meningkatkan kesegaran tubuh secara alami. Sedangkan lemon berfungsi sebagai penambah rasa segar sekaligus sumber vitamin C yang bermanfaat bagi daya tubuh. Sementara itu, nata de coco memberikan tekstur kenyal yang disukai konsumen serta menambah nilai gizi berupa serat. Produk ini dirancang untuk dikonsumsi secara praktis dengan kemasan yang menarik dan mudah dibawa, sehingga sesuai dengan gaya hidup mahasiswa dan masyarakat urban. Segmentasi pasar usaha ini difokuskan pada mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda yang membutuhkan minuman penyegar di sela aktivitas mereka. Dalam pelaksanaannya, usaha ini direncanakan menggunakan sistem produksi sederhana dengan bahan baku lokal yang mudah diperoleh. Pemasaran produk dilakukan secara langsung di lingkungan kampus dan acara bazar, serta melalui media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
Nah, selanjutnya ada analisis potensi usaha. Dilihat dari segi peluang pasar, usaha es jeli herbal anti ngantuk memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, khususnya dalam pemilihan makanan dan minuman. Selain itu, minuman herbal saat ini tidak lagi dipandang sebagai produk tradisional semata, tetapi telah berkembang menjadi produk modern dengan kemasan dan inovasi yang rasa yang menarik. Kondisi ini membuka peluang bagi usaha ini untuk bersaing dan mendapatkan tempat di pasar. Dari segi bahan baku, jahe, lemon, dan nata de coco tergolong mudah diperoleh dan tersedia sepanjang tahun dengan harga yang relatif stabil. Hal ini memungkinkan usaha untuk menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dari sisi persaingan, meskipun terdapat banyak produk minuman penyegar di pasaran, masih sedikit yang mengombinasikan konsep anti ngantuk, herbal alami, dan tekstur jelly dalam satu produk. Keunikan inilah yang menjadi keunggulan kompetitif usaha dibandingkan produk sejenis. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha es jeli herbal anti ngantuk memiliki prospek yang menjanjikan, baik dari segi permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, maupun potensi pengembangan usaha di masa mendatang. Halo, perkenalkan nama saya Yasinta Tundaraini dengan NPM akhir 330. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT mengenai produk yang akan kami buat. Untuk analisis SWOT dari produk minuman jahe lemon dengan nata de coco, yang pertama ada analisis berdasarkan strength atau kekuatan. Jadi pada kekuatan itu menggunakan bahan alami tanpa mengandung kafein. Nah, sehingga aman dikonsumsi bagi semua kalangan mahasiswa. Perpaduan jahe dan lemon juga dapat membantu mengurangi kantuk secara alami, memberikan juga pengalaman minuman yang berbeda dengan adanya tambahan nata de coco, dan juga harga terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi untuk jahe itu memiliki rasa yang pedas, cenderung tidak disukai oleh kalangan mahasiswa. Nah, daya tahan juga kurang karena menggunakan bahan alami. Adapun keseragaman rasa dapat terjadi ketika terdapat perbedaan takaran dalam pembuatan. Lalu untuk opportunities atau peluang, jadi tren minuman herbal meningkat di kalangan mahasiswa. Harga juga kompetitif, mudah untuk produk masuk dalam lingkup kantin atau koperasi. Nah, untuk threats atau ancaman, jadi kompetitor yang sangat kuat. Mahasiswa lebih menyukai minuman berkafein dengan gula yang tinggi. Lalu bahan baku itu berfluktuasi seiring perubahan dengan cuaca. Nah, selanjutnya pada poin 2.5, yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran ini ada 7 poin yang harus diterapkan untuk keberlangsungan proposal ini. Yang pertama yaitu poin 2.5.1 tentang segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Nah, di sini ada 3 poin lagi. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Jadi, dalam segmen psikografis, mereka aktif dalam belajar dan sering menghabiskan waktu begadang, ini mahasiswanya, sehingga membutuhkan minuman yang segar serta mampu meningkatkan fokus. Dan dilihat dari segi perilaku, mereka akan memiliki minat untuk mencoba produk minuman yang unik, sehat, dan praktis dalam penggunaannya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu poin targeting, di mana mahasiswa yang sering merasa kantuk selama mengikuti perkuliahan atau belajar mengajar akan membutuhkan alternatif minuman yang sehat selain kopi dan minuman yang bersinergi. Selanjutnya pada poin positioning, yaitu minuman es herbal ini akan membantu mengurangi kantuk secara alami. Ada 3 keunggulan utamanya, yaitu alami, segar, serta aman tanpa kafein sintetis. Nah, pada poin 2.5.2 yaitu tentang produk atau produk strategi. Yang dimana di sini ada 2 poin lagi. Yang pertama poin tentang keunggulan. Nah, kombinasi jahe dan lemon ini sebagai bahan alami untuk mencegah kantuk, di mana aroma jahe membantu meningkatkan fokus dan lemon memberikan rasa yang segar. Dan nata de coco juga digunakan sebagai tambahan tekstur yang meningkat daya tarik dan memberikan rasa kenyang yang ringan. Jadi produk siap disajikan dalam suhu dingin sehingga memberikan efek segar yang cepat.
Kemudian poin yang kedua yaitu diferensiasi produk, yang dimana tidak menggunakan kafein seperti pada kopi, dan rasanya segar dan unik dengan perpaduan rasa manis, asam, dan pedas yang ringan. Jadi brand ini menekankan pada minuman sehat dan segar yang cocok untuk mahasiswa. Selanjutnya pada poin harga atau pricing strategy. Jadi strategis penentuan harganya, kita membandrol dengan harga sekitar 7 hingga 10.000 per cup. Nah, kenapa begitu? Karena kita melihat dari nilai pasarnya juga. Kemudian tambah ada kemungkinan pada awal launching kita akan membuat paket seperti namanya paket anti ngantuk saat tugas. Nah, itu seperti paketan happy deals atau paketan yang bundling gitu. Nah, untuk mendapatkan benefit seperti bundling tersebut yaitu dapat 2 cup dan diskon sebesar 10%. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu distribusi atau place strategy, yang dimana distribusi penjualan langsung dilakukan di lingkungan kampus, yaitu kantin area perpustakaan, dekat gedung fakultas, serta booth dan PKM saat event kampus. Jadi kita akan berencana untuk mengikuti event yang ada di kampus. Kemudian selain itu pesanan juga bisa dapat melalui WhatsApp atau Instagram untuk pengantar di dalam kampus. Nah, titipan jual tersedia di koperasi mahasiswa atau warung sekitar kampus. Produk ini disajikan dengan metode yang terbaru, dibuat segar setiap pagi. Stok produk disimpan dalam cooler box agar tetap dingin. Poin selanjutnya yaitu promosi atau promotion strategy, yang dimana ada 2 poin. Yang pertama, promosi digital. Nah, promosi digital ini yang sudah saya singgung, yaitu dari Instagram maupun TikTok maupun WhatsApp yang biasanya kita sebutnya dengan story atau snap. Ya. Dengan konten seperti itu akan memanfaatkan minuman kita ini agar bisa lebih banyak orang yang tahu. Nah, tampilan di balik layar pembuatan es dengan testimoni mahasiswa saat mengonsumsi produk itu juga kami tampilkan agar bagaimana sih testimoni dari produk yang kami hasilkan. Kemudian pada promosi langsung, yaitu promosi ini kita menggunakan uji coba di area kampus pada jam yang sering membuat ngantuk nih. Biasanya tuh sekitaran jam pagi agak kesiangan, yaitu sekitar jam 9, 11-an dan sekitar jam 1. Kemudian paket promo khusus untuk komunitas atau organisasi kampus untuk menarik pelanggan, dan akan diberi voucher beli. Kalau misalnya beli banyak seperti beli 5, akan kami gratiskan 1 untuk kelas yang membeli secara bersamaan. Kemudian yang poin 2.5.6 yaitu analisis kompetitor. Jadi kami juga menganalisis bagaimana keadaan pasar. Dengan kopi instan itu kan memiliki kecepatan penyajian yang baik, namun mengandung kafein, sehingga tidak cocok bagi semua orang. Minuman energi cenderung mahal dan memiliki kadar gula yang tinggi. Nah, teh manis dan es biasa tidak memiliki manfaat untuk mengatasi rasa kantuk kan. Jadi keunggulan produk PKM ini adalah menggunakan bahan herbal, aman dikonsumsi, segar, serta praktis dalam penggunaannya. Nah, poin yang terakhir yaitu poin ke-7 dengan strategi penjualan dan target. Nah, target penjualan untuk bulan pertama kami akan menargetkan sebanyak 20 cup per hari. Kemudian bulan kedua 30 cup per hari. Kemudian bulan ketiga 40 cup per hari, dan di bulan selanjutnya bakal menambah 10 cup per bulannya. Kemudian strategi ini akan dijalankan untuk mencapai target tersebut, meliputi peningkatan intensitas promosi digital, penambahan titik penjualan di lokasi yang ramai seperti depan fakultas, serta pembuatan program referral bagi mahasiswa yang berupa diskon sebesar 20% jika mengajak teman berbelanja. Jadi pada poin strategi pemasaran terdapat 7 poin, dan 7 poin tersebut sangat kami
rencanakan di sebelumnya, sehingga ini kemungkinan menjadi persiapan yang sangat matang. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait poin 2.6. Selanjutnya ada untuk analisis ekonomi. Jadi saat program direncanakan, dianggap bahwa dalam waktu 1 bulan dapat menghasilkan sebanyak 200 botol dalam 1 bulan. Nah, analisis produk terkait minuman ini tuh akan saya tampilkan tabelnya di samping ini. Nah, untuk jahe merah itu dengan kuantitas 5 kg itu sebesar 25.000 per kilo. Jadi jumlahnya 125, lemon sejumlah 90, madu TJ 140, nata de coco dengan merek Kara 102, air mineral galon aqua 100.000 dengan total bahan baku 713.000. Lalu untuk biaya kemasan hanya cup dan sedotan dengan cup 380 ml yang paling kecil itu di 17.000 per 25 cupnya. Jadi kita perlu menggunakan 200 biji dengan harga 140.000. Sedotan sebesar 16.000 dengan total biaya kemasan 160.000. Untuk biaya lain-lain itu hanya gas, karena dari kita itu karena ini masih perencanaan, jadi kita menggunakan alat-alat yang sederhana yang sudah kami punya. Jadi untuk total biaya keseluruhan adalah 895.000. Nah, untuk perhitungan biaya produksi sebanyak 200 cup itu sebanyak 895.000 dengan harga pokok dibagi 200 cup sebesar 4.475. Untuk harga jual produk sebesar 7.000 dengan omset per bulannya 1.400.000. Untuk laba bersih atau per bulannya itu dari omset dikurangi dengan biaya produksi sebesar 505.000. Lalu ada analisis break even point dengan production dibagi total produk jadi sebesar 4.475, return cost ratio sebesar 1,56 dihasilkan dari total income dibagi dengan total cost. Untuk jangka waktu pengembalian ini tuh 1,7 karena kita menghitungnya dari return cost ratio-nya kan 1,56. Jadi ketika dibagi dengan biaya produksi dengan laba bersih per bulan menghasilkan angka 1,7. Untuk proyeksi cash flow-nya itu kita selama 6 bulan ke depan. Berikut cash flow-nya. Berikut proyeksi cash flow dari produk yang akan kami buat. Untuk target penjualan terus menaik setiap bulannya. Kenaikannya itu cukup signifikan dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 10, dan 10 ke 12. Nah, untuk pendapatan itu hasil dari harga jual yaitu 7.000 dikali dengan target penjualan di bulan itu. Untuk profit itu pendapatan dikurangi omset pada bulan itu. Perkenalkan, saya Nurika Safira dengan NPM akhir 297. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pada bagian metode pelaksanaan dimulai dengan input. Alat yang digunakan untuk memproduksi es herbal jahe lemon dengan nata de coco adalah panci, kompor, pisau, sendok, saringan, dan kemasan berupa gelas. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu jahe, lemon, pemanis alami berupa madu, air, dan nata de coco. Selanjutnya masuk ke tahap pra-pelaksanaan atau praproduksi. Tahap ini dilakukan sebelum kegiatan peracikan dimulai. Kegiatan ini meliputi pemilihan bahan baku, persiapan alat, serta penataan area kerja. Bahan baku seperti jahe, lemon, madu, dan juga nata de coco dipilih dalam kondisi segar dan juga layak konsumsi. Jahe dipastikan bebas kotoran dan beraroma kuat, sedangkan lemon dipilih yang matang dan memiliki kadar air yang optimal. Setelah bahan tersedia, seluruh alat seperti panci, pisau, kompor, saringan, sendok, serta gelas yang telah disiapkan dicuci agar higienis. Area kerja juga dibersihkan untuk memastikan proses produksi berlangsung steril dan terhindar dari kontaminasi.
tahap ini juga mencakup kegiatan menimbang bahan yang digunakan sesuai kebutuhan resep agar proporsi bahan stabil ketika proses produksi berlangsung. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan uji coba kecil atau trial untuk menyesuaikan rasa dan menentukan takaran yang paling seimbang antara jahe, lemon, madu, dan juga nata de coco sebelum dilakukan proses produksi. Kemudian kita masuk ke tahap produksi. Di sini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, siapkan jahe, cuci untuk menghilangkan kotorannya. Kemudian kupas kulitnya dan iris jahe menjadi beberapa bagian tipis. Kedua, siapkan panci, rebus air dan kemudian masukkan irisan jahe. Ketiga, rebus campuran tersebut hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih selama perlahan 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, sambil menunggu air mendidih, peras air dari buah lemon ke dalam gelas. Setelah 5-10 menit, matikan api dan saring air rebusan jahe langsung ke dalam gelas yang sudah berisi perasan air lemon. Kemudian tambahkan madu selagi air jahe masih hangat dan aduk hingga larut sempurna. Setelah air jahe dingin, tambahkan nata de coco dan es batu sesuai dengan selera. Dengan demikian, es herbal jahe lemon dengan nata de coco siap dinikmati. Kemudian kita masuk pada tahap pelaksanaan pasca produksi. Setelah seluruh proses pembuatan selesai, dilakukan tahap pasca produksi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Minuman yang sudah diracik dibiarkan hingga mencapai suhu yang sesuai untuk dikemas, yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang telah dibersihkan sebelumnya. Pengemasan ini dilakukan secara rapi dan juga higienis. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan quality atau quality control yang meliputi pemeriksaan rasa, aroma, serta tekstur nata de coco untuk memastikan produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dilakukan evaluasi terhadap proses produksi untuk perbaikan pada batch berikutnya. Setelah lolos pada pengecekan, produk ini dapat disimpan dalam lemari pendingin untuk menjaga kesegarannya sebelum disajikan ataupun didistribusikan, dan dokumen produksi seperti catatan jumlah bahan, hasil produksi, dan kondisi penyimpanan juga dicatat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada bagian anggaran biaya, total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini itu berjumlah 915.000. Dana tersebut sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan program tanpa didukung oleh dana perguruan tinggi maupun instansi yang lainnya. Rincian anggarannya terbagi menjadi beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama, pada bagian belanja bulanan terdapat penggunaan dana sebesar 895.000. Selanjutnya pada bagian transportasi lokal, dana yang dialokasikan yaitu 20.000. Untuk kategori lain seperti sewa jasa maupun keperluan lain-lain tidak menggunakan dana tambahan karena telah tersedia sebelumnya, sehingga jumlah keseluruhan tetap yaitu sebesar 915.000. Dengan demikian, rekap sumber dana ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan pembiayaan proyek telah tercakup dari dana yang telah diberikan. Kemudian untuk jadwal kegiatan, di sini terdapat 6 jenis kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 6 bulan pelaksanaan. Kegiatan pertama yaitu persiapan awal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan pertama dan dikoordinasikan oleh Laila. Kegiatan kedua yaitu konsultasi dan mentoring berlangsung dari bulan pertama hingga bulan ke-6 dengan penanggung jawab Yasinta. Kegiatan ketiga yaitu pembelian alat dan bahan serta proses produksi dilakukan pada bulan pertama sampai bulan ke-6 oleh Vira. Untuk kegiatan keempat yaitu pengelolaan akun media sosial, promosi, dan distribusi jualan berlangsung dari bulan pertama hingga bulan ke-6 dan dipimpin oleh Rosita. Selanjutnya kegiatan kelima yaitu pembuatan laporan keuangan dan laporan akhir yang direncanakan pada bulan pertama hingga bulan ke-6 oleh Reva. Dan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi yang berlangsung pada bulan ke-6 dan kembali ditangani oleh Yasinta. Cukup
Cukup sekian prestasi hasil proposal kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.